bisa jadi kaum Muhammad itu akan mencelakakan dirimu sendiri atau gampangnya bunuh diri. Lantaran apa? Lantaran melihat kaummu berpaling tidak mau beriman. Karena saking sayangmu, saking ibamu kepada mereka tidak mau beriman. Jadi artinya jangan sampai ke itu. Tugasmu bukan mengimankan, hanya mengingatkan. Bisa jadi kalau terlalu berpikir terus 24 jam memikirkan tidak mau beriman, sama sekali bunuh diri. Sampai dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang disebut ayatul itam, ayat-ayat teguran, ayat teguran. Apa teguran karena Muhammad Rasul berbuat salah? Tidak, bukan berbuat salah. Tapi beliau saking sayang pada umatnya tadi tidak tega akan melihat nanti nasibnya umat yang tidak beriman. Misalnya di dalam surat Kahfi itu, wala'allaka bakhi'un nafsaka asala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asfa. Surat Kahfi ayat berapa? Masih di awal itu ya. Surat 18 ya. Ayat 6. Membuat semuanya dibacakan langsung. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran. Ya. Jadi kata Allah bisa jadi kaum Muhammad itu akan mencelakakan dirimu sendiri atau gampangnya bunuh diri. Lantaran apa? Lantaran melihat kaummu berpaling tidak mau beriman. Karena saking sayangmu, saking ibamu kepada mereka tidak mau beriman. Jadi artinya jangan sampai ke itu. Tugasmu bukan mengimankan, hanya mengingatkan. Bisa jadi kalau terlalu berpikir terus 24 jam memikirkan tidak mau beriman, sama sekali bunuh diri. Sampai betul oleh Allah. Nanti kita peringatkan innama anta mudzakir, tugasmu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, bukan untuk memaksakan iman. Ya. Ini juga ada yang mirip dengan ini dalam surat Al-Ankabut kalau salah. Fala'anaka ba'ikun nafsaka alla yakunu mu'minin. Di awal Al-Ankabut itu. Ya. Al-Ankabut itu bukan kalang kabut ya. Al-Ankabut itu maknanya apa? Ya laba-laba. Surat 29 itu ya. Masih di awal ya. Ingat saya Al-Ankabut itu ya. Wala'anaka ba'ikun alla yakunu mu'minin. Bukan ya, bukan Al-Ankabut ya, atau Al-Syu'ara. Biru. Apa Asy-Syu'ara ayat nomor 3.
la'allaka bahyun nafsaka alla yakunu mu'minin di surat 26. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Jadi bisa jadi kamu mencelakakan bunuh diri karena tadi memikirkan nasib mereka nanti di akhirat, nggak tega, terus berpikir itu akan mencelakakan dirimu sendiri. Juga ketika pamannya yang sampai akhirnya tidak mau beriman siapa? Padahal dia tidak menentang Abu Thalib. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak menentang, bahkan dia yang membesarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kekafirannya itu bisa melindungi dia. Aneh kan? Tetap kafirnya Abu Thalib itu membuat bangsa Quraisy itu tidak berani memutuskan harus membunuh Muhammad. Karena bapak pamannya Abu Thalib yang membesarkannya yang melindunginya, ditambah lagi istrinya Khadijah, 2 orang. Makanya begitu 2 orang itu meninggal, Khadijah wafat hampir bersamaan dengan Abu Thalib tahun 8 kenabian, sehingga disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni, karena Rasulullah kehilangan 2 orang itu. Yang ini pengaruh luar biasa pada bangsa. Khadijah yang terkenal dengan orang yang dermawan, orang janda kaya dermawan. Abu Thalib tokoh besar. Sebelumnya nggak pernah berani mengambil Muhammad dibunuh. Tapi begitu 2 ini meninggal, mereka langsung mengadakan sidang DPR apa MPR dan akhirnya menghasilkan perpu. Perpunya apa? Sidangnya bahkan digambarkan oleh sebuah riwayat yang saat itu iblis pun ikut di situ, dan itu yang mengoreksi rencana keputusan sidang itu. Iblis menampilkan dia dalam bentuk Syekh Arab, pakai jenggot besar, pakai serban gitu, yang rencananya ada 3 alternatif. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran.